Bersiap dengan laporan lengkap di Istora Senayan, Jakarta. Selamat siang, Okta. Bagaimana pengamanan dan persiapan di sana jelang debat? Ya, selamat siang Cindy dan juga saudara. Tentu jelang debat ketiga yang nanti akan diikuti oleh Capres 2024 ini pengamanan maupun juga persiapan juga terus dilakukan, Cindy. Kalau kita melihat memang tema untuk debat hari ini, yakni adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Sterilisasi sudah dilakukan sejak kemarin, Cindy dan juga saudara, dan hanya yang memiliki akses ataupun izin dari KPU saja yang boleh berada di dalam area Istora Senayan, Jakarta. Seperti kalau kami saja ini hanya diperkenankan live report atau melaporkan langsung dari tenda media. Jadi setelah kami melakukan live report diminta untuk keluar kembali ke area luar dari Istora. Petugas pengamanan tentu sudah bersiap, Cindy. Kalau tadi kami melihat juga sudah ada dari personel Brimob, kemudian juga dari pengamanan KPU, karena memang untuk penyelenggaraan debat ini dikerahkan sekitar 3.041 personel gabungan ini dari unsur Polri, TNI, kemudian juga dari Satgas maupun juga dari Pemprov DKI. Dan Cindy, nantinya di area GBK ini memang juga ada pembatasan untuk akses keluar masuk. Jadi ada 12 pintu di Gelora Bung Karno, ini hanya 4 yang dibuka, jadi 8-nya ditutup. Hanya pintu 5, 7, 8, dan juga 10 yang nantinya akan dibuka untuk akses keluar dan juga masuk. Cindy dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai format debat sebetulnya tidak berbeda jauh ataupun bisa dibilang sama pada prinsipnya seperti dengan debat-debat sebelumnya. Jadi nantinya akan dibuka tentu saja dengan penyampaian visi misi maupun juga program kerja, dan juga nanti seperti biasa akan ditutup dengan penyampaian kesimpulan. Dan nanti Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan menyampaikan visi misi dan program kerjanya terlebih dahulu. Tetapi memang ada aturan tambahan yang memang baru akan diberlakukan di debat yang kali ini, yakni adalah penggunaan mikrofon. Ini hanya satu, jadi nantinya mikrofon yang digunakan ini yang sudah ada atau terpasang di podium atau sudah built-in gitu ya, yang nantinya akan digunakan oleh para capres. Kemudian juga untuk penggunaan istilah ataupun juga singkatan-singkatan yang mungkin bisa dikatakan ini tidak familiar, nanti harus dijelaskan terlebih dahulu oleh capres yang bertanya kepada lawan debatnya. Seperti itu, Cindy, kira-kira debat yang nantinya akan kita saksikan nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cindy? Nah, Okta, kalau menjelang dan juga nanti saat debat ada rekayasa lalu lintas juga tidak yang diterapkan? Cindy, betul sekali. Jadi selain nantinya ada penutupan atau juga pembatasan pintu akses keluar masuk di Gelora Bung Karno, jadi nantinya akan ada secara situasional, Cindy, akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi yang pertama, ini dari arah Gatot Subroto yang menuju ke Gerbang Pemuda, nanti akan dialihkan ke Jalan Gatot Subroto yang ke arah Slipi. Kemudian yang kedua, ini dari Jalan Asia Afrika, diarahkan lurus menuju atau ke Jalan Hang Tuah Raya. Lalu yang ketiga, dari Bundaran Senayan ke arah pintu Senayan, nanti diarahkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Jadi memang ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama nanti ketika menjelang debat ini dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi itu tadi, selain penutupan sejumlah pintu di GBK, juga ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional menjelang debat di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Cindy? Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Istora Senayan, Jakarta.